masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu, anak-anak atau semua anggota keluarga yang sudah siap untuk bersekutu bersama pada hari ini. Kita bersyukur bahwa semua hanya karena anugerah Tuhan yang sudah menyertai kita. Seminggu lamanya kita boleh menikmati kasih-Nya, dan hari ini kita kembali bersekutu dalam keluarga kita masing-masing untuk memuji Tuhan, dan juga kita akan mendengar firman-Nya. Mari kita bangkit berdiri, kita puji Tuhan dari pujian Ku masuk gerbang-Nya dengan hati yang bersyukur. Ku masuki gerbang-Nya dengan hati
Saudara, mari kita habiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam sejahtera bagi kamu semua. Salam bagimu juga. Mari saudaraku, kita menghampiri Tuhan yang terbuka di depan untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa yang di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Saudara, jika kita sungguh-sungguh mengaku dosa kita di depan Tuhan, maka pengampunan dosa telah berlaku atas kita sekalian. Karena itu dengarkanlah berita anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Di dalam kasih yang teguh telah datang Yesus Tuhanku, menghapus aib dan dosaku. Dia mengangkatku dari lembah, ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Semakin tinggi ku tempuh, semakin damai hatiku, sebab kasih-Nya yang penuh. Dia mengangkatku dari lembah, ku direngkuh dengan tangannya yang lembut. Gelap lenyap, terbitlah terang. Oh syukurku diangkatnya. Saudaraku, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Mari kita bermazmur kepada Tuhan secara berbalasan. Dari Mazmur pasal 111 ayat 1 sampai 10. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaat, Besar perbuatan-perbuatan Tuhan. layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya, Agung dan bersemarak pekerjaannya. dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya.
kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala kitanya dulu. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bersama-sama, semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Kita puji Tuhan. Dari PKJ nomor 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan
Saudara, mari kita naikkan kita mohon pimpinan Roh Kudus sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang baik, yang kami sapa Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pagi ini kami datang mengangkat syukur kami untuk kasih setia Tuhan, rahmat-Mu yang Tuhan sudah nyatakan sepanjang minggu yang boleh kami lewati. Dan pagi ini kami lagi dilayakkan Tuhan untuk menyembah, memuliakan Tuhan dalam hari perhentian. Di tengah sukacita kami beribadah bersama-sama Tuhan, ada kesempatan bagi kami untuk membaca merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, tolong apalah kami, terangi hati dan pikiran kami, agar firman yang kami mau baca renungkan bersama pagi ini boleh menjadi bagian kami, membekali kami, menguatkan kami lagi dalam menjalani kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kami. Urapi hamba-Mu, urapi umat-Mu, biar kami terberkati bersama-sama lewat firman yang kami membaca, renungkan pagi ini. Bersabdalah Tuhan Yesus, karena kami siap mendengarkan firman. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terambil dari 3 bagian. Yang pertama dari kitab Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 6. Yang kedua Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Dan yang pembacaan yang ketiga dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai 59. Amsal 9 ayat 1 sampai 6. Undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Demikian firman Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21 berbunyi demikian. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Haleluya.
Saudara dengarkanlah Injil Yesus Kristus yang terambil dari Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai 59. Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai 59, demikian firman Tuhan. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia orang mendengarkan firman, merenungkannya, dan mau mewujud nyatakannya dalam kehidupan ini hari lepas hari. Shalom saudaraku, ada sukacita? Amin. Puji Tuhan. Bacaan utama kita pagi ini terambil dari Amsal 9 ayat 1 sampai 6. Amsal 9 ayat 1 sampai 6
dengan tema hidup dalam hikmat Tuhan. Hidup dalam hikmat Tuhan. Saudaraku, ada satu waktu ada sebuah dialog antara tukang kayu dan seorang musafir. Ya, tukang kayu dan seorang musafir. Lalu si musafir ini bertanya kepada tukang kayu, apa sih yang Bapak kerjakan? Lalu si tukang kayu berkata, loh, memangnya kamu tidak melihat? Saya kan sedang saya kan sedang menggergaji pohon. Lalu si Musa berkatakan, loh, capek dong Pak ya. Emang sudah berapa lama sih memotongnya? Tukang kayu lalu menjawabnya, sudah 3 jam saya menggergaji pohon ini. Capek banget tapi sampai sekarang belum selesai. Lalu si musafir mengatakan, gimana kalau Bapak istirahat sebentar untuk ambil kekuatan, ambil napas biar segar sedikit dan menggergaji kembali. Coba harus mengasah gergajinya. Saya percaya Bapak pasti bisa bekerja lebih cepat lagi. Lalu si tukang kayu mengatakan, saya tidak punya waktu untuk mengasah gergaji saya. Itu kan hanya membuang-buang waktu saja. Saudara, bisa dibayangkan bagaimana terkurasnya tenaga Bapak tukang kayu ini. 3 jam bekerja tanpa berhenti. Hanya karena ingin cepat menyelesaikan pekerjaannya. Alasannya tidak ada waktu untuk mengasah gergaji atau untuk istirahat. Saudara, disinilah hikmat dibutuhkan. Seperti yang musafir ini menganjurkan atau menyarankan kepada si tukang kayu. Saya berhenti sejenak, istirahat dan mengasah gergaji. Tapi tukang kayu tidak mau berhenti. Pengkhotbah pasal 10 ayat 10 katakan, jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Artinya apa, saudaraku? Hikmat membuat hidup dan pekerjaan seseorang bisa lebih produktif. Tanpa hikmat, orang perlu bekerja keras, tapi hasilnya tidak seberapa. Betul? Contoh tukang kayu tadi. 3 jam bekerja tanpa berhenti, tapi hasilnya sedikit. Jadi hikmat adalah sebuah kekuatan untuk memperoleh hasil yang maksimal. Coba kita lihat dalam Amsal pasal 3 ayat 15 sampai 17. Ia lebih berharga atau hikmat lebih berharga daripada permata. Permata apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Luar biasa bukan? Amin. Saudara, kata hikmat itu sendiri memiliki arti kebijaksanaan, pengertian, pengetahuan, juga kepandaian. Karenanya hikmat sangat dibutuhkan dalam kehidupan ini. Karena dalam membuat keputusan, hikmat, kita memerlukan hikmat. Bahkan untuk memahami segala hal, dibutuhkan hikmat. Terlebih untuk menyelami pikiran dan kehendak Allah melalui firman-Nya, kita membutuhkan hikmat. Dia tidak heran kalau Salomo katakan dalam Amsal pasal 16 ayat 16 demikian, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak.
Luar biasa bukan? Amin. Contoh saja, ada berapa contoh tokoh-tokoh dalam Alkitab. Yusuf di Mesir. Kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 9 dan 10. Sejak kecil Yusuf mempunyai kelebihan, yaitu mampu menafsirkan mimpi. Dan dalam perjalanan hidupnya, nilai hikmatnya bertambah. Di rumah Potifar sebagai pembantu, di penjara sebagai orang yang terbelenggu. Bahkan Tuhan menurunkan hikmat bagi Yusuf dalam hal keterampilan manajerial dan juga pengelolaan. Dan menjadi nyata saat ia berusia 1 tahun. Ya, ketika dipercayakan tanggung jawab oleh Firaun dalam mengelola kerajaannya, dan menafsirkan mimpi dan mengelola kerajaannya. Kuncinya adalah Yusuf memelihara hidupnya berkenan atau benar di hadapan Tuhan. Itu kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 2-6. Bagaimana latar belakang Yusuf. Jadi kuncinya pertama di sini adalah bagaimana memelihara hidup kita benar di mata Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Itulah memberikan hikmat buat kita untuk menjalani kehidupan ini. Yang kedua, Musa di Mesir. Dalam Kisah 7 ayat 10 dan 30, Musa memperoleh hikmat lewat pendidikan dari orang Mesir di istana Firaun selama 40 tahun. Dan ditambah 40 tahun di padang Midian dapat mengembalakan domba mertuanya Jitro. Saudaraku, itu membuat Musa semakin bertambah dalam hikmat, baik hikmat ilmu secara formal, tapi juga mendapatkan hikmat dalam pengalaman hidup. Sehingga saya melihat di sini bahwa kuncinya bagaimana hikmat yang Tuhan taruh dalam diri Musa ialah hidupnya rendah hati, hidup berkenan kepada Tuhan. Itu pun kalau kita lihat dalam Bilangan pasal 12 ayat 3, 7 dan 13 dicatatkan di situ, adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia di atas muka bumi. Bukan demikian dengan hambaku Musa, dikatakan lagi, seorang yang setia dan dalam segenap rumahku berhadapan mukalah aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku? Saudara, kata-kata ini Tuhan sampaikan kepada Harun dan Miriam ketika mereka cemburu melihat akan hikmat yang Tuhan berikan kepada Musa, dan mereka merasa mampu untuk menyamai Musa. Tapi saudaraku, Musa tidak tergoda. Musa tidak tergoda. Menarik di sini. Yang saya mau katakan Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus, ya, saya mau katakan bahwa Musa orang yang sangat lembut hatinya. Dia orang yang tidak mau menonjolkan diri, dan justru itu Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran. Yang ketiga, kita lihat dalam tokoh yang ketiga, kita lihat Salomo, putra Daud, berhikmat dalam mengambil keputusan dan mengatur pemerintahan. Hikmat diperolehnya apa? Lewat doa. Ya, ada pengalaman hidup dan Musa. Ada dalam perjalanan kehidupannya Yusuf, sekarang lewat doanya Salomo punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sehingga dalam doa dia memperoleh hikmat yang luar biasa dari Tuhan untuk mengambil keputusan dalam hidupnya. Kuncinya adalah hidup takut akan Tuhan, menunjukkan kasih setianya kepada Tuhan, rendah hati, dan memohonkan hikmat. Ada contoh lain, Daniel memperoleh hikmat ilahi dari Tuhan. Kuncinya adalah Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya. Jadi apa? Salah satu kunci lagi untuk kita memperoleh hikmat ialah menjaga kekudusan hidup. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus,
Kalau kita lanjutkan dalam pembacaan kita, karena itulah saya mau katakan bahwa Amsal mengingatkan bahwa hikmat itu pilihan. Sama seperti kebodohan. Hikmat di sini bisa diartikan sebagai Allah yang mengundang kita untuk masuk ke dalam kehadiratnya. Namun kebodohan tetap menggoda. Allah mengundang kita untuk masuk dalam kerajaannya, ke dalam sebuah pesta yang sudah disiapkan. Sementara itu kebodohan menyembunyikan fakta bahwa semua sudah selesai. Sebagainya dalam Tuhan Yesus. Kalau kita lihat dalam Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai 59. Yohanes pasal 6 ayat 52 sampai 59. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama dan berkata, bagaimana ia dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Saudaraku, artinya di sini bahwa orang banyak ketika itu tidak bisa mengerti apa yang Yesus katakan tentang dirinya. Mereka harus memiliki hikmat yang dari Tuhan. Karena hanya oleh hikmatlah seseorang atau mereka dapat memahami kebenaran yang Yesus sampaikan kepada mereka. Hikmat akan kita peroleh ketika kita membangun keintiman dengan Tuhan dan mengutamakan Dia dalam segala hal. Amsal 2 ayat 1, 4 dan 6. Amsal pasal 2 ayat 1, 4 dan 6. Dia katakan demikian. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, jikalau engkau mencari seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah, karena Tuhan yang memberikan hikmat dan dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Luar biasa. Ya. Luar biasa. Kalau kita bandingkan dalam Daniel pasal 1 ayat 17. Dikatakan di situ bahwa yang keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai penglihatan dan mimpi. Jadi saya mau katakan sekali lagi Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, betapa kita membutuhkan hikmat itu. Hikmat merupakan pegangan buat kita, modal bagi kita dalam menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak heran kalau tema kita katakan bahwa hiduplah dalam hikmat Tuhan. Pertanyaannya adalah bagaimana hidup dalam hikmat Tuhan? Bagaimana hidup dalam hikmat Tuhan? Yang pertama, menyadari pentingnya hidup dalam hikmat Tuhan. Menyadari pentingnya hidup dalam hikmat Tuhan. Kita bisa lihat Efesus pasal yang kelima, ayat 15-16. Rasul Paulus menganjurkan di situ, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Artinya saudaraku, kita perlu hidup dalam hikmat serta membina orang lain memahami hikmat Tuhan. Karena hikmat sangat dibutuhkan dalam membuat keputusan, dalam memahami segala hal yang dibutuhkan hikmat. Terlebih lagi dalam untuk menyelami pikiran dan kehendak Allah melalui firman-Nya
kita butuhkan hikmat. Kalau kita melihat dalam teks tadi itu, Efesus pasal 5, ayat 5 dan 15-16, dikatakan itu pergunakanlah waktu. Ya. Penggunaan waktu di sini. Artinya apa di sini? Waktu kita kelola dengan benar, karena ketika waktu berlalu kita tidak bisa kejar lagi. Ya. Gunakanlah waktu semaksimal mungkin, sebaik mungkin, agar supaya kita bisa mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Efesus 5 ayat 16 bandingkan dengan Mazmur pasal 90 ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-12. Mazmur 90 ayat 10-12 dia katakan demikian. Ini Mazmur Musa. Saya bacakan ayat 10 sampai ayat yang ke-12. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ayat 12 dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ajar kami menghitung hari-hari kami. Artinya apa? Setiap saat kita harus mempertanggungjawabkan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, berusaha mengerti kehendak Tuhan. Dalam bacaan itu dikatakan pasal Efesus 5 ayat 17. Yang ketiga dikatakan hidup penuh dengan Roh Kudus untuk mendapatkan hikmat. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidup dalam penyembahan dan pengucapan syukur kepada Allah dalam segala perkara. Contoh tadi Yusuf, Musa, dan Paulus. Dan hidup dalam kerendahan hati. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, itulah yang pertama tadi saya katakan, bahwa bagaimana kita memahami, betapa kita menyadari bahwa pentingnya hidup, pentingnya hikmat dalam kehidupan kita ini. Yang kedua, terima undangan hidup dalam hikmat Tuhan. Ya. Dikatakan di situ dalam bacaan utama kita. Kalau kita lihat dalam bacaan utama kita, dalam Amsal pasal yang ke-9 tadi, ayat yang ke-5. Ya. Marilah, makanlah rotiku, minumlah anggur yang telah kucampur. Saudara, diajak datang, makan dan minum. Dan yang paling perlu kita perhatikan di sini, bahwa hikmat yang Tuhan siapkan buat kita, atau kita harus perlu mengerti hikmat dalam kehidupan ini, ada dua macam hikmat. Hikmat duniawi dan hikmat dari atas Allah. Dalam Yakobus pasal yang ketiga ayat 14 sampai 17 dijelaskan di situ bahwa jika kita menaruh perasaan iri hati, mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta melawan kebenaran, itu merupakan hikmat yang duniawi. Ya, dikatakan di situ, itu bukan hikmat dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dan dari setan-setan. Saya dikatakan, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan, segala macam perbuatan jahat. Saudaraku, artinya betapa kita harus belajar mengerti hikmat yang Tuhan berikan bagi kita. Dalam ayat 17 dari Yakobus pasal 3 dikatakan, tetapi hikmat yang dari atas adalah murni. Artinya apa?
dalam melakukan sesuatu tidak ada motivasi lain kecuali memuliakan Tuhan. Murni. Selanjutnya apa? Hikmat dari atas. Pendamai. Karena kemanapun saudara saya pergi sebagai anak Tuhan, akan membawa sukacita bagi orang sekitar. Karena kita adalah pendamai Tuhan. Sebagai yang memiliki hikmat yang dari atas. Selanjutnya apa? Peramah. Peramah artinya apa? Mau mengerti orang lain. Penurut. Tidak suka memberontak. Penuh belas kasihan. Karena sudah menerima kasih dari Yesus. Sehingga orang menikmati hikmat dari atas. Akan mewujudkannya. Mengasihi sesamanya. Ya. Dan buah yang baik. Tidak memihak. Dan tidak munafik. Inilah hikmat yang dari atas. Yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga. Buang kebodohan. Ayat 6a. Buanglah kebodohan maka kamu akan hidup. Dalam terjemahan lain. Tinggalkanlah kebodohan. Supaya kamu hidup bahagia. Saudaraku, pertanyaannya adalah. Mengapa Tuhan memerintahkan membuang kebodohan? Apakah ada orang yang menyukai kebodohan? Hidup dalam kebodohan? Menyimpan kebodohan? Kok kenapa Tuhan menyuruh kita untuk meninggalkan, membuang atau tinggalkan kebodohan? Berarti apa? Itu kita dari kita aktif. Tuhan tidak memaksa kita, karena itu pilihan. Memilihkan hikmat atau memilih kebodohan. Contoh saja. Sekarang ini dalam masa pandemi. Pemerintah menganjurkan kita untuk menjaga protokol kesehatan yang bisa seringkali kita singkat prokes. Orang tahu bahwa dalam masa pandemi, betapa pentingnya menjaga protokol kesehatan agar tidak tertular dan tidak menularkan COVID bagi orang lain, dan juga bisa menghambat akan penyebaran COVID. Pemerintah, tetapi karena orang abai, sehingga ketika COVID makin naik, yang disalahkan siapa? Pemerintah. Sementara anjuran pemerintah ialah menjaga prokes dengan benar, supaya kita tidak tertular, kita tidak menularkan orang lain, dan juga bisa menghambat penyebaran COVID kemana-mana. Bukan? Tapi yang lucunya ialah karena kita tidak mentaatinya, lalu pemerintah yang disalahkan. Pemerintah tidak becus, tidak mampu mengatasi penyebaran COVID. Kata anak muda, capek deh. Yang kedua, merokok. Orang tahu merokok bisa membahayakan kesehatan tubuh. Namun ada orang yang dengan sengaja memilih untuk merokok. Saudaraku, bukankah ini merupakan kebodohan yang mengganggu pikiran kita? Saya mau katakan itu pilihan. Pilihan, tahu persis. Saudara kalau bisa melihat dalam bungkus rokok, banyak sekali keterangan di situ. Bisa merusak jantung, ya, ginjal, darah tinggi, mengganggu perempuan yang hamil, dan semua. Tetapi masih banyak orang yang memilih itu. Dan saya mau katakan bahwa Alkitab mengatakan bahwa dia tinggalkan kebodohan. Apakah ini termasuk kebodohan? Silakan pikirkan. Yang ketiga, olahraga. Orang tahu bahwa olahraga, ya, dengan teratur akan meningkatkan kesehatan tubuh. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini. Namun banyak orang lebih memilih untuk menonton orang berolahraga. Dia siap untuk melakukan itu. Padahal dengan olahraga
imun kita bisa naik, tubuh kita bisa bugar. Tetapi banyak orang memilih justru sebalikannya. Dan saya mau katakan, sudah kasih dalam Tuhan Yesus, enggak heran kalau Paulus katakan tadi dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saudara yang kasih, mari kita bersungguh merenungkan di hadapan Tuhan. Apa kehendak Tuhan buat kita? Yang terakhir ialah ikut jalan Tuhan. Ayat yang ke-6 dalam Amsal pasal 9 tadi. Ikut jalan pengertian. Ikut jalan Tuhan. Apa jalan Tuhan buat kita ialah hidup dalam perkenan Tuhan. Ayat yang kita baca tadi itu sudah jelas sekali memberikan satu penegasan buat kita. Takut akan Tuhan adalah pangkal hikmat dan pengetahuan. Jalan Tuhan ialah berjalan dalam ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah undangan yang diberikan kepada kita. Dengan demikian kalau kita melihat bagaimana hidup dalam hikmat Tuhan, ada 4 hal yang saya catat di situ. Menyadari betapa pentingnya hidup dalam hikmat Tuhan. Karena dengan kita berjalan dalam hikmat Tuhan, kita mengerti persis jalan mana harus kita tempuh. Yang kedua, terima undangan hidup dalam hikmatnya. Yang ketiga, buanglah kebodohan. Dan yang keempat, ikutlah jalan pengertian atau hikmat. Maka kamu akan bahagia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Mari kita ambil saat tertentu sejenak. Hamba sudah berhenti Tuhan dalam menguraikan firman. Allah Roh Kudus terjemahkan lebih jauh sehingga umat boleh terberkati, Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Saya mengajak saudara untuk kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, mari bersama-sama dengan semua orang percaya kita mengaku pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dan kita diantar oleh firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 111 ayatnya yang pertama. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Persembahan dapat disampaikan melalui QR code yang tercantum di sini dan juga melalui rekening jemaat. Saudara, mari kita naikkan syafaat kita. Kita berdoa. Bapa kami yang baik, yang kami sapa Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Pagi ini kami angkat syukur hormat kami, dilayakkan untuk menaikkan syafaat kami. Mensyukuri ketika saudara kami yang berulang tahun sepekan ke depan, Tri Nadia Samuel Paranna 16 Agustus. Bapak Yohanes Sapang 17 Agustus. Sean Alden 19 Agustus. Terima kasih Tuhan. Sepanjang tahun hamba-hamba sudah Engkau tolong peliharakan dalam mereka menjalani kehidupan. Harapan kami supaya hari-hari ke depan lagi Tuhan yang sama akan menuntun langkah kehidupan mereka sehingga mereka tetap boleh mengecap, menikmati akan kebaikan pertolongan Tuhan dalam kehidupan, baik dalam studi, dalam pekerjaan, dalam keluarga, apapun yang mereka lakukan. Tuhan yang menyertai memberkati. Bahkan juga Tuhan, mungkin ada yang belum tercatat namanya yang juga berulang tahun ataupun ulang tahun pernikahan, diberkati Tuhan dalam sukacita Tuhan sehingga kasih dan kebaikan tetap oleh mereka rasakan, mereka kecap, dan di tengah-tengahnya nama Tuhan terus diagungkan, dipermuliakan.
Berdoa untuk saudara kami yang sedang terganggu kesehatan, masih dalam pengobatan jalan, perawatan. Berdoa untuk Ibu Rika Dartika. Kami berdoa juga untuk Nenek Tania, Tuhan. Tolong apalah, juga berdoa untuk Pak Yanto, mertua dari Pak Ronald, Pak Tadungan, Pak Roni Tuling, kabar untuk Bapak Mama Rain, bahkan juga Pak Ari Kenan Paranoan bersama anak kekasih Shalom yang sedang terpapar COVID, yang lagi isoman. Tuhan, tilik apalah hamba-hambamu, kasihani mereka Tuhan. Curahkan kasih dan rahmat-Mu, lawatanmu menjadi bagian mereka semua, sehingga masing-masing boleh merasakan lagi pertolongan Tuhan di tengah-tengah penderitaan, pergumulan yang sedang mereka hadapi, sehingga ada pemulihan daripadamu Tuhan boleh mereka rasakan lagi, karena Tuhan yang menjamah masing-masing pribadi, sehingga kesembuhan yang sempurna boleh terjadi lagi, terutama yang sedang terpapar COVID, Pak Ari, Pak Ranoan, dan juga untuk anak kasih. Tuhan, lepaskan dia dari paparan COVID dalam kuasa Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga. Kami juga mau menyerahkan juga bersyukur bersama dengan keluarga Grimen Pembonan yang Engkau sudah anugerahkan anak yang ketiga di tengah-tengah keluarga pada 6 Agustus kemarin. Seorang putri lahir di tengah-tengah mereka. Terima kasih Tuhan, Bapak Ibu dan anak dalam berkat Tuhan. Biar Tuhan berkati dalam pemulihan ibu dan anak juga, sehingga oleh pertolongan Tuhan, kasih dan kebaikan Tuhan mereka rasakan, terutama si kecil bisa bertumbuh dalam berkat Tuhan, dalam takut akan Tuhan. Harapan kami itu menjadi sukacita tersendiri bagi keluarga, boleh melihat lagi betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga menyerahkan untuk jemaat-Mu Tuhan, dalam perjuangan mereka masing-masing. Tilik apalah Tuhan, kalau mereka harus bekerja di luar rumah karena tanggung jawab, lindungi mereka, jagai mereka supaya mereka aman dalam pertolongan Tuhan dan perlindungan-Mu, sehingga Tuhan baik itu dalam rumah maupun di luar rumah, kasih dan sayang Tuhan tetap boleh menjadi bagian umat-Mu yang tidak seorang pun yang terganggu dengan COVID yang sedang masih merebak saat ini. Kami mempercayakan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Dalam perjuangan iman Tuhan tilik supaya umat Tuhan tetap kuat dalam Tuhan, boleh menjalani hari-harinya dalam berkat dan pertolongan-Mu. Dalam perjuangan anak-anak kami dalam studi mereka diberkati Tuhan juga, baik dari tingkat TK, SD, SMP, SMU sampai ke universitas. Tolonglah Tuhan supaya anak-anak kami tetap boleh merasakan kasih dan kebaikan-Mu Tuhan, pertolongan-Mu, sehingga mereka bisa berprestasi, boleh meraih prestasi yang bagus karena Tuhan yang tolong berkati. Bapa di surga, kami juga menyerahkan pemerintah bangsa negara kami. Tolong supaya dalam menjalankan program pemerintah kami boleh menjalankan program dengan baik, dalam berkat-Mu Tuhan, dalam hikmat Allah, sehingga Tuhan kepemimpinan mereka bisa dinikmati oleh rakyat, karena Tuhan yang memberikan kemampuan bagi mereka, terutama dalam mengatasi pandemi COVID ini. Tuhan, tolonglah berikan terus kekuatan hikmat agar supaya juga secepatnya Tuhan COVID ini bisa meredah di negara bangsa kami, bahkan dunia ini, yang kami bisa leluasa lagi berkarya, leluasa lagi beribadah, memuliakan Tuhan bersama-sama, terutama masyarakat Tuhan, supaya bisa memperhatikan protokol kesehatan dengan benar yang bertanggung jawab, sehingga akhirnya Tuhan penyebaran COVID semakin dihambat dan akhirnya sirna. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Menyerahkan juga siapa ada di mana kami bisa beribadah saat ini di sini. Berkati lembaga ini Tuhan, menjadi berkat bagi calon-calon perwira didik di sini, sehingga mereka boleh diperlengkapi menjadi perwira yang tangguh, bisa menjadi alat aparat negara bangsa kami. Tuhan, kami percayakan juga untuk komandan, wakil, dan semua staf yang ada di lembaga ini. Berkati mereka, berkati rumah tangga, keluarga mereka juga, sehingga mereka juga tetap boleh merasakan pertolongan Tuhan dalam mereka mengemban tanggung jawab di lembaga ini. Secapa Ade Bandung di sini. Bersyukur juga untuk beberapa saudara kamu yang boleh bersama-sama mengangkat tanggung jawab pelayanan hari ini, baik itu majelis jemaat, juga untuk tim musik, kantoria, bahkan tim multimedia. Terima kasih Bapak masing-masing. Kami boleh diberkati Tuhan bisa mengangkat tanggung jawab pelayanan hari ini. Biarlah apa yang kami perbuat boleh berkenan kepada Tuhan, memuliakan nama-Mu, menjadi berkat buat kami semua. Kami juga memberikan persembahan kami Tuhan.
Berkati persembahan kami menjadi berkat dalam wadah pelayanan kami. Berkati juga berkat yang masih ada pada kami Tuhan, untuk bisa mengelolanya dengan baik. Dan berkati sumber-sumber di mana kami terberkati lewat dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan sumber berkat itu tetap diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Ini syafaat kami, sudah kami angkat kepadamu dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kiranya anugerah Kristus, kasih Allah abadi, dan karunia Roh Kudus atas umat diberi. Ketiganya jadi satu, Dia Allah yang Esa, umatnya pun bersekutu, indah tiada bandingnya. Saudaraku, pergilah, saksikanlah tentang kuasa Kristus, dan kita mohon berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku.
Saudaraku, sampai sekian daripada kita. Hiduplah dalam hikmat Tuhan dan tetap jaga protokol kesehatan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.